Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Sapa Jatim bersama saya Nadifa Rahma. Saudara, dalam pemeriksaan dini kanker serviks di tahun 2025, Dinas Kesehatan Kota Malang mencatat ada 50 orang yang terdeteksi kanker serviks. Nah, di sini upaya memutus jumlah perempuan yang terjangkit kanker serviks terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui pemberian vaksin HPV. Nah, kalau dilihat saudara, di tahun 2026 juga sudah ada 1.800 orang yang mendaftarkan diri untuk pemeriksaan kanker serviks. Dan di sini pemeriksaan kanker serviks digelar serentak di 16 puskesmas di Kota Malang secara gratis. Nah, untuk itu bagaimana update terkait dengan vaksin HPV di Kota Malang ini? Kita akan bahas langsung di studio Kompas TV Malang. Hari ini sudah hadir dengan kami Kabid P2P Dinkes Kota Malang, ada Bu Miftah. Selamat pagi Bu Miftah. Selamat pagi Mbak Nadifa. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Miftah? Alhamdulillah sehat walafiat Mbak Nadifa. Iya, oke, kalau dilihat tadi ya Ibu, kita mau bahas soal vaksin HPV Ibu. Nah, kalau bisa dijelaskan mungkin ya, vaksin HPV ini apa sih dan fungsi pentingnya vaksin HPV apalagi untuk kita sebagai perempuan ya Ibu. Nah, ini bagaimana? Ya, vaksin HPV itu berfungsi untuk bisa mencegah terjadinya penularan kanker serviks. Dan kami berharap vaksin HPV ini bisa didapatkan oleh semua perempuan yang ada di Indonesia, di Jawa Timur, dan juga di Kota Malang. Seperti itu Mbak Nadifa. Oke, berarti memang fungsinya tersebut ya, ada fungsi yang penting untuk kita sebagai perempuan. Nah, kalau dilihat dari program juga ya di Dinas Kesehatan, ini program vaksin HPV yang gratis di 16 puskesmas tadi ya Ibu, ini tuh di usia berapa sih dan sebenarnya memang diberikan berapa kali? Apakah wanita seperti yang sudah umur seperti saya, seperti ini tuh apakah perlu juga untuk HPV gitu? Ya, kalau HPV ini tadi misalnya saja yang disampaikan untuk di Kota Malang melaksanakan screening serentak untuk deteksi dini kanker serviks dengan metode HPV DNA, Mbak Nadifa. Itu screening deteksi dini untuk kanker serviks dengan metode HPV DNA. Selain itu, kita juga melakukan vaksinasi terkait dengan HPV. Nah, sasarannya beda Mbak Nadifa. Untuk yang vaksinasi HPV itu sasarannya adalah untuk anak usia sekolah kelas 5 SD. Kalau untuk yang screening deteksi dini kanker serviks dengan metode HPV DNA itu usianya 30 tahun sampai dengan usia 69 tahun. Untuk perempuan aja loh ya. Oke, Jadi bukan karena kanker serviks itu hanya untuk perempuan ya Mbak Diva ya. Betul, berarti nanti yang di puskesmas gratis itu programnya untuk anak-anak begitu ya. Jadi sudah mulai menyasar ke anak-anak terlebih dahulu begitu ya Ibu untuk program ini. Iya, untuk yang vaksinasi HPV untuk anak perempuan, siswa perempuan kelas 5 SD kita sudah lakukan kepada semua sekolah, baik SD yang negeri maupun SD swasta. Ya, untuk kategori tersebut kita berikan misalnya anak tersebut tidak sekolah begitu ya, misalnya mereka ada di pondok, itu juga kita berikan ya dengan kategori usianya di usia antara 11 sampai dengan 12 tahun gitu. Oke, baik, kalau dilihat dari data juga Ibu, sekarang ini apakah semua sekolah SD ini sudah diberikan vaksin HPV untuk anak-anak perempuan tadi Ibu? Ya, sudah. Kami sudah melakukan tahun 2024, kita sudah memberikan sebanyak sekitar ada di 6.200-an untuk siswa SD yang kita sudah berikan gitu ya, anak perempuan. Tahun 2025 juga demikian. Jadi cakupan kita sangat tinggi Mbak untuk yang kesadaran masyarakat untuk bisa menerima dan mereka bisa mengikuti proses vaksinasi itu pada bulan imunisasi anak sekolah begitu. Oke, untuk anak-anak sekolah ini ya, jadi dimulai di umur 10-11 tahun begitu ya Ibu untuk vaksinasi? Kelas 5 Mbak, kelas jadi 5, sasaran gitu kita ya? batasannya adalah siswa tersebut berada pada kelas 5 SD begitu. Oke, baik. Itu diberikan berapa kali Ibu untuk anak-anak siswa perempuan tersebut? Kita berikannya 1 kali dan nanti jikalau mereka kelas 5 SD-nya masih belum dapat, kita lakukan untuk imunisasi kejarnya yaitu siswa kelas 6 dan juga siswa kelas 3 SMP begitu.
Oke, itu yang belum divaksin begitu Pada ya? waktu dia Oke. kelas 5 SD, dia belum divaksin, kita akan berikan yang namanya vaksinasi HPV untuk yang kejar. Artinya vaksinasi nembel, Mbak Nadifa. Oh, Kelas oke. 5 dia belum, maka kelas 6 kita berikan. Dan misalnya dia belum juga kelas 5, kelas 6, maka kelas 3 SMP kita berikan untuk itu. Jadi harus di screening dulu untuk vaksinasi itu. Oke, untuk melihat dari data juga Ibu, dari screening, terus juga screening awal tadi ya terkait dengan kanker serviks, dari data kami ini kan juga ada 50 orang yang terdeteksi kanker serviks di tahun 2025 kemarin, seperti itu. Betul. Nah ini gimana kondisi sekarang ini Ibu, menurut Ibu, dan juga berapa banyak yang terdeteksi kanker serviks di Kota Malang khususnya, update untuk sekarang? Ya, untuk betul sekali ya, di tahun 2025 kita ada deteksi 50 yang menderita kanker serviks. Tentu saja angka tersebut cukup besar, serta demikian ya. Oleh karena itu kita mengedepankan untuk dari segi program kita adalah melakukan deteksi dini. Deteksi dini untuk kanker serviks itu yang kita lakukan di 16 puskesmas. Jadi kegiatan ini juga kita menjadi bagian dari cek kesehatan gratis yang kita lakukan, dan hanya saja Mbak, pada saat kita menyambut hari ulang tahun Kota Malang dan juga dalam rangka Hari Kartini gitu ya, di tanggal 21 April kita lakukan secara serentak di 16 puskesmas selama sepekan begitu Mbak. Nah, selain kegiatan itu pun sebenarnya di 16 puskesmas itu juga bisa melayaninya, tetapi untuk yang menyongsong hari ulang tahun Kota Malang dan Hari Kartini kita lakukannya bersama-sama begitu. Oke, dari 50 orang tersebut kan di 2025, untuk data terbaru 2026 ini apakah ada perubahan terkait dengan data tersebut Ibu untuk kanker serviks sendiri? Kalau yang penderita baru begitu ya, untuk penderita baru kita juga masih ada sih Mbak, sudah ada untuk penderita baru mulai dari Januari sampai di akhir April kita juga sudah menemukan, tetapi angkanya masih tidak terlalu banyak ya, masih di bawah 10 orang saja, dan kita berharap angka tersebut tidak bertambah ya. Jadi dengan deteksi dini yang dilakukan lebih awal, maka kita akan melakukan untuk terapi dan tata laksana yang dilakukan pada awal. Ketika ditemukan di awal, kita sudah bisa lakukan di puskesmas yang ada di Kota Malang. Kita memiliki 2 puskesmas yang sudah bisa untuk tata laksana krioterapi. Seperti itu. Oke, angka yang cukup tinggi ya di tahun 2025 kemarin. Jadi harapannya di tahun ini juga angkanya tersebut menurun ya untuk kanker serviks di Kota Malang. Nah, ini juga menjadi penting apalagi sebagai wanita begitu ya Ibu. Ini penyakit perempuan, khusus perempuan kan ini ya. Jadinya ini menjadi perhatian penting juga bagi Dinas Kesehatan Kota Malang. Nah, kita akan bahas juga setelah ini apa penyebab faktor-faktor wanita ini bisa terkena kanker serviks ya Ibu. Setelah ini akan kita bahas, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sapa Jatim. Anda masih menyaksikan Sapa Jatim bersama saya Nadifa Rahma dan juga dengan Ibu Kabid P2P Dinas Kesehatan Kota Malang, ada Bu Miftah. Kita lanjutkan ngobrol soal vaksin HPV. Ini sangat penting dan seru kita bahas karena memang ini penting untuk wanita begitu ya Ibu. Nah, kalau dilihat tadi angka kanker serviks di Kota Malang ini kan sudah ketemu nih angka di 2025 ada 50 orang, dan di 2026 ini kan ternyata ada penambahan juga. Nah, kalau dari Ibu sendiri melihat data tersebut ya, ini faktor penyebabnya kenapa sih perempuan ini bisa terkena kanker serviks Ibu? Jadi begini Mbak, sebenarnya untuk menjadi kanker itu melalui beberapa tahapan tentu saja begitu ya. Yang pertama itu karena deteksi dininya itu masih belum dilakukan, ya. Yang kedua itu kurang menjaga terkait dengan kesehatan reproduksinya. Terus selain itu juga melakukan perilaku seksual yang beresiko seperti itu. Oke. Yang terakhir itu adalah mereka tidak mendapatkan perlindungan berupa vaksinasi HPV. Ya, jadi kalau kita sudah memberikan vaksinasi HPV, karena konsepnya untuk vaksinasi itu adalah memberikan perlindungan terkait dengan virus apa yang telah dilemahkan gitu ya. Kalau kita memberikan vaksinasi HPV DNA,
berarti tubuh kita itu sudah terpapar terkait dengan virus HPV DNA yang telah dilemahkan ya. Kalau suatu saat ada virus yang datang ke tubuh kita, maka tubuh kita sudah bisa merespon ya, memberikan perlindungan kekebalan ya. Dengan demikian HPV DNA yang berupa vaksinasi HPV DNA itu saya rasa menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita bisa melindungi diri kita dari yang namanya kanker serviks tersebut, begitu Mbak. Oke, tadi ada beberapa faktor yang bisa membuat seorang wanita ini terkena kanker serviks seperti itu. Nah, kalau dilihat seberapa efektif sih Ibu vaksin HPV ini untuk mencegah penyakit tersebut, kanker serviks? Ya, yang namanya vaksinasi itu adalah sebuah upaya ya, sebuah upaya yang dirasa sangat efektif sekali, efektif. Yang kedua juga saya rasa lebih murah begitu ya, lebih murah. Yang menjadikan sebuah program-program itu kenapa kita harus melakukan vaksinasi. Karena vaksinasi itu konsepnya hanya untuk penyakit-penyakit yang sifatnya itu berbahaya, penyakit itu sifatnya adalah mematikan dan juga bisa menimbulkan kecacatan gitu ya. Jadi untuk efektifnya rasa sangat efektif sekali ya untuk vaksinasi itu diberikan, dan itu menjadi sebuah program ya. Karena vaksinasi yang dimaksud tentu saja bukan hanya vaksinasi khusus untuk yang wanita tadi dengan usia 30 tahun ke atas gitu ya, itu untuk deteksi dininya ya. Tapi vaksinasi itu sebenarnya sudah dilakukan ya, jenis vaksinasi itu sejak kita dari bayi, kemudian sejak pada balita dan juga anak di usia sekolah, dan juga untuk yang dewasa itu vaksinasi tetap diperlukan begitu. Nah, terkhusus kita membahas terkait dengan vaksinasi HPV DNA itu kita berikan untuk yang usia 30 tahun begitu. Untuk deteksi dininya 30 tahun sampai dengan di 69 tahun. Tapi untuk yang vaksinasinya itu akan efektif jika dilakukan sebelum mereka melakukan hubungan seksual begitu ya. Oleh karena itu kita berikannya itu di anak usia kelas 5 SD begitu ya, dan nanti akan kita lakukan kejar kelas 6 dan juga kelas 3 SMP. Nah, untuk para wanita begitu ya yang sudah melakukan aktivitas seksual, kami menyarankan selain melakukan deteksi dini untuk kanker serviks, juga kami menyarankan untuk bisa melakukan vaksinasi HPV ini secara mandiri untuk kita bisa melindungi diri kita masing-masing agar kita bisa tetap sehat, tetap produktif begitu ya. Karena kita tahu dari angka memang terkait dengan kanker serviks ini adalah pembunuh yang paling besar untuk para wanita yang ada di Indonesia begitu. Oke, baik. Jadi pentingnya deteksi dini, apalagi umur yang khususnya 30 sampai dengan 69 30 tahun. sampai 69 tahun. Nah, deteksi dininya ini kemana Ibu? Kalau misalnya kita ini ya, kalau tadi kan anak-anak sekolah, ya udah di sekolah, di puskesmas itu mereka akan didapatkan dapat vaksinnya. Nah, untuk yang 30 sampai 65 tahun tadi ya Ibu ya? 69 tahun. Nah, ini kemana sih kalau mau deteksi dini Ibu? Oke, kalau deteksi dini kami di 16 puskesmas di Kota Malang sudah bisa melakukan untuk deteksi dini kanker serviks tersebut. Selain itu juga nanti bisa dilakukan di fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di Kota Malang ya. Di Rumah Sakit Ibu dan Anak itu bisa melakukan terkait dengan deteksi-deteksi dini itu. Tapi kalau kita melihat bahwasanya di 16 puskesmas selain sudah bisa melakukan deteksi dini, juga sudah bisa melakukan krioterapi, itu kami menyarankan nanti bisa dilakukan di puskesmas gitu nggih. Dan mungkin dari para wanita yang menginginkan untuk vaksinasi yang bukan program begitu nggih. Karena kalau vaksinasi program kan hanya untuk anak usia sekolah. Tapi untuk vaksinasi HPV yang bukan program itu nanti bisa dilakukan di beberapa rumah sakit dan juga di beberapa Fasiankes yang memberikan layanan vaksinasi. Nah, terkait dengan harganya tentu saja Bapak-Ibu sekalian, harga vaksinasi itu berbeda-beda gitu ya, tergantung dari jenis vaksinnya dan juga dari jenis dari tempatnya kan begitu ya, karena masing-masing Fasiankes itu memiliki kebijakan-kebijakan tersendiri ya terkait dengan price atau harga dari vaksin yang diberikan ya. Secara konsep vaksinasi itu saya rasa jauh lebih murah gitu ya daripada kita kena kanker serviks, kita harus
pengobatan, kemudian juga kita mengalami sakit gitu ya, tidak produktif. Kenapa sih harus demikian? Kalau kita bisa melakukan deteksi dini dan juga kita bisa melakukan vaksinasi. Betul, pencegahan ternyata lebih murah ya dibandingkan dengan mengobatinya, Ya, betul seperti sekali. itu. Nah, kalau dilihat vaksin HPV ini targetnya sudah berapa banyak Ibu kalau sekarang ya, dari data sekarang sudah banyak berapa banyak perempuan yang sudah diberikan vaksin HPV ini? Kalau yang vaksinasi kami, data kami itu sudah hampir di angka 6.200-an begitu ya untuk remaja putri begitu ya, kelas 5 SD sudah melakukan HPV DNA. Tetapi untuk yang target secara mandiri begitu ya, kami masih sifatnya menghimbau. Kami masih belum bisa mentargetkan itu berapa persen. Harapan kami adalah seluruh wanita, seluruh kelompok usia subur begitu ya, untuk sasaran-sasaran yang sudah pernah melakukan aktivitas seksual itu untuk bisa melakukan vaksinasi HPV DNA itu secara mandiri. Jikalau yang bersangkutan masih belum mendapatkan untuk vaksinasi itu pada waktu dia usia sekolah. Jadi targetnya adalah 100%. Harusnya 100% Iya. seluruh wanita mendapatkan vaksin HPV, Iya. seperti itu. Iya. Baik, kita akan lanjutkan obrolan kita terkait dengan vaksin HPV ini. Setelah ini jangan kemana-mana, tetap di Sapa Jatim. Masih di Sapa Jatim bersama saya Nadifa Rahma dan Bu Miftah. Kita lanjutkan Ibu soal vaksin HPV tadi. Ternyata target dari Dinas Kesehatan sendiri 100% perempuan di Kota Malang ini harus sudah mendapatkan vaksin HPV seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya ini ya, selain tadi kan sudah ada program untuk anak-anak gitu ya. Nah, apakah ada program lanjutan terkait dengan imbauan kepada masyarakat untuk menyebarkan bahwa pentingnya vaksin HPV seperti itu? Apakah ada program-program selanjutnya seperti itu, Ibu? Saya rasa iya, ya. Kenapa kita tidak melakukan edukasi secara menyeluruh? Yang mana edukasi menyeluruh ini saya rasa sangat penting ya. Boleh dilakukan itu dengan kita tatap muka, penyuluhan, maupun kita memaksimalkan yang namanya media sosial begitu ya. Mungkin masyarakat kita masih belum bisa mengakses terkait dengan HPV DNA. Itu yang pertama karena mereka masih belum begitu paham terkait dengan pentingnya vaksinasi ya. Yang kedua, mungkin juga masih belum mengetahui sejauh mana itu persebaran dari penyakit kanker serviks gitu ya. Yang ketiga, masih belum menjadikan sebuah prioritas untuk vaksinasi itu penting begitu. Jadi itu pentingnya kita melakukan edukasi dan hari ini pada kesempatan hari ini kami mengajak gitu ya, dimanapun kita berada para wanita tentu saja begitu, mari kita menjadi corong untuk bisa mensosialisasikan dan mengedukasi terkait dengan pentingnya vaksinasi HPV tersebut gitu ya. Karena tadi ya kalau mencegah ini kan ternyata lebih murah dibandingkan dengan mengobati, apalagi sudah ada beberapa kasus ya kanker serviks di Kota Malang. Nah, ada kasus-kasus kanker serviks wanita yang terkena kanker serviks tadi, begitu ya penyintasnya tadi, apakah ada treatment khusus dari Dinas Kesehatan ya kalau misalnya sudah terjangkit kanker serviks tadi, apakah ada perawatan khusus dari program dari Dinas Kesehatan begitu, Ibu? Ya, tentu saja untuk stadium awal begitu ya, teman-teman sekalian, itu kita bisa lakukan, kita bisa langsung tangani begitu nggih. Boleh itu dilakukan misalnya di rumah sakit, semacam kayak lakukan krioterapi, kemudian juga kita melakukan kemoterapi atau mungkin operasi sesuai dengan kondisi pasien masing-masing gitu ya. Yang tidak kalah pentingnya selain kita melakukan terapi farmakologi, obat-obatan, tapi dukungan psikososial dari pihak keluarga, pendampingan, penguatan, dan juga semangat dari pasien itu sendiri itu sangat penting. Tidak kalah pentingnya juga kita harus tetap menjaga terkait dengan pola hidup sehat dan gaya konsumsi. Kami berharap untuk kita bisa meminimalkan untuk makanan-makanan yang menimbulkan karsinogenik, jadi pemicu kanker. Itu juga kita harus hindari ya. Aktivitas fisik yang baik, kita jauhkan dari paparan-paparan semacam kayak asap rokok, semacam kayak polusi-polusi yang kuat, itu kita juga harus hindari ya, untuk kita bisa bisa menekan gitu ya, menekan
bahwa kita tidak terkena kanker serviks. Dan kalau memang kita sudah terkena, maka silahkan untuk bisa mengikuti tata laksana sesuai dengan yang diberikan oleh dokter maupun di rumah sakit tempat kita dirawat. Dan jangan takut teman-teman sekalian, karena untuk kanker serviks ini penyakit yang masih bisa untuk hidup sehat kembali. Ya, masih banyak keluarga-keluarga kita yang menunggu untuk kita sembuh. Masih banyak teman-teman kita yang berharap kita untuk bisa sembuh. Jadi terus semangat jikalau kita terdeteksi kanker serviks, karena secara konsep ini kita bisa tangani. Dan kalau lebih awal kita bisa ketahui, maka saya kira lebih mudah ya untuk diberikan tata laksana sebelum sampai ke stadium lanjut. Nah ini ya, pentingnya deteksi dini di awal seperti itu, apalagi khusus umur yang 30-69 tahun seperti itu. Nah kadang kan begini ya, kalau di masyarakat Ibu ya, kadang ada yang takut, mungkin malu juga untuk datang ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan dirinya sendiri ataupun keluarganya seperti itu. Bisa aja ada dorongan tapi dirinya malu. Nah itu bagaimana Ibu? Karena kan memang dilihat ini kan sangat penting begitu ya. Nah betul sekali ya. Memang salah satu kendalanya adalah kita masih menganggap penyakit-penyakit yang terkait dengan kesehatan reproduksi itu sesuatu yang tabu begitu. Dan itu seharusnya tidak terjadi gitu. Jadi kita berharap motivasi yang kuat sekali lagi adalah dari diri sendiri ya. Kalau kita mau hidup sehat ya maka kita harus bisa melakukan apa yang menjadi konsep-konsep hidup sehat. Kalau terkait dengan penyakit tidak menular itu, kita kenal dengan istilahnya adalah cerdik. Ya, konsep cerdik itu harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah terkait dengan cek kesehatan secara berkala. Ya, cek kesehatan itu macam-macam. Boleh terkait dengan kankernya, deteksi dininya, boleh terkait dengan hipertensinya, terkait dengan diabetesnya. Yang kedua, kita berharap juga bisa E-nya adalah enyahkan asap rokok dan paparan-paparan yang sifatnya polutif gitu ya. R-nya adalah kita melakukan rajin berolahraga. D-nya adalah kita melakukan diet secara sehat. Ya diet sesuai dengan kondisi, kita sakit apa ya di dietnya sesuai gitu kan ya. I-nya lakukan istirahat yang cukup. Dan yang terakhir adalah K, kelola stres. Konsep cerdik itu menjadi pegangan kita untuk kita bisa mencegah terkait dengan penyakit-penyakit tidak menular. Itu saya rasa Mbak Nadifa. Baik, ini kan memang penting seperti itu ya. Jadi harus dari diri kita sendiri, memotivasi kita diri sendiri untuk berani deteksi dini seperti itu. Betul. Karena ini bukan hal yang tabu ya sekarang ya Ibu, karena ini menyangkut kesehatan kita masing-masing apalagi sebagai perempuan. Nah mungkin terakhir Ibu bisa disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah juga, teman-teman masyarakat di Kota Malang, khususnya perempuan, agar tidak malu untuk deteksi dini dan juga vaksin HPV. Ibu boleh disampaikan harapannya kepada teman-teman. Ya, tersuun. Teman-teman sekalian, untuk terkait dengan penyakit kanker serviks itu jumlahnya saat ini sangat banyak dan menjadi penyebab tertinggi terkait dengan kematian yang ada pada wanita. Oleh karena itu yang perlu kita lakukan, yang pertama, ayo kita sedini mungkin melakukan deteksi dini ya. Yang kedua, jangan ragu-ragu lagi untuk kita bisa mendapatkan vaksinasi, yaitu melakukan vaksinasi HPV DNA. Baik yang dilakukan di sekolah-sekolah yang merupakan sebuah program, dan juga kita secara mandiri, secara aktif untuk bisa melakukan vaksinasi HPV DNA pada layanan kesehatan. Baik, terima kasih Ibu. Betul ya, berarti deteksi dini dan lakukan vaksin HPV sebagai langkah untuk upaya kita ya untuk mengurangi kasus-kasus kanker serviks di Kota Malang bagi perempuan seperti kita. Nah itu saudara, dari perbincangan kita juga dapat dipahami juga dari Bu Miftah tadi ya, bahwa kanker serviks ini juga menjadi ancaman serius bagi kita sebagai wanita. Namun hal tersebut bisa kita lakukan upayanya, pencegahannya melalui langkah yang
yang sederhana, yaitu deteksi dini dan juga melakukan vaksin HPV. Betul seperti itu ya, Ibu Betul, Miftah. Terima Ci. kasih banyak Ibu Miftah selaku Kabid P2P Dinas Kesehatan Kota Malang, dan tentu langkah dari Dinas Kesehatan ini juga merupakan upaya ya untuk melindungi kesehatan masyarakat Kota Malang, khususnya kaum wanita seperti kita. Terima kasih Ibu Miftah sekali lagi, dan itu saudara juga menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Nadifa Rahma dan kru yang bertugas pamit undur diri. Saksikan terus Sapa Jatim di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.